Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa dan Wendy. di segmen What's New. Pilih C. And let's go guys. Alright guys, so kembali lagi di What's News dan kali ini sudah berdua lagi bersama Lendi. Dan Lendi juga sudah membawakan berita-berita yang menarik lagi karena lumayan banyak yang ramai nih Len belakangan ini Len. Soalnya banyak event game ya kemarin. Betul. Dan kalau kalian bingung Bang Dito pakai maskernya kok keren banget gitu kan. Ini adalah masker Red Glows ya yang akan segera gue jual secara satuan ya, tapi tunggu karena masih dalam tahap produksi. Jadi sebentar lagi akan gue rilis Len ya, kita rilis Len ya. Selain yang ini nanti ada pengumumannya bakal nongol lah. Yoi, murah meriah pokoknya kalian bakal bisa milih antara yang ini sama yang warna hitam gitu. Alright. Oke, jadi berita pertama kita akan mulai dari mana nih Len? Berita pertama nih dari Star Wars Squadron ya. Star Wars Squadrons, yoi. Kenapa tuh Star Wars Squadron? Ya, ini udah nyatain kalau gamenya itu udah gold ya, jadi anti delay klub lah. Tidak delay lah ya, aman ya insya Allah ya Squadron. Jadi sesuai dengan jadwal di 2 Oktober gitu. Yoi, dan Star Wars Squadrons buat kalian yang belum tahu, gue juga udah pernah bahas beberapa kali. Nanti mungkin gue taruh di atas cardnya gitu ya, buat kalian yang mau tahu juga Squadrons ini kayak gimana. Jadi intinya ini adalah sebuah perang pesawat ya Len ya, yang lebih dielaborasi lagi, lebih didetailkan lagi, yang mungkin kurang lebih buat kalian yang udah pernah main perang pesawat di Battlefront 2 kayaknya udah cukup familiar Len ya, mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip ya. Cuma dia lebih dikhususin aja pesawatnya aja gitu perangnya. Betul gitu. Alright. Berita kedua datang dari. Berita kedua ini ada dari Borderlands 3. Borderlands 3. Yang mengkonfirmasi bahwa dia bakal ngebawa free upgrade buat next gen. Jadi yang udah punya di current gen nanti bisa nikmatin secara gratis di next gen. Oh, ini dia nih guys. Jadi Borderlands 3 ini kan salah satu seri akhir lah ya, bisa dibilang terakhir dari Borderlands series gitu ya. Yang ya oke lah, udah pernah gue review juga di Anak Tua, silahkan kalian cari aja atau gue tanggalin nanti cardsnya mengenai si Borderlands 3 ini. Dan ya lagi-lagi kita dapetin free upgrade ya dan dan ini kayaknya udah akan berlaku sama banyak game juga ke depannya ya Pak kelihatannya Pak gitu. Jadi buat kalian yang udah punya game gitu ya dari zamannya PS4 gitu ya, bahkan kalau kita ngomongin Xbox juga sama gitu ya. Kalian udah punya gamenya mah udah free upgrade mah udah tinggal kalian mainin kalau kalian beli si konsol next gen-nya gitu kan. Jadi nggak perlu bingung lagi gitu. Alright, selanjutnya. Oh, Wukong dong, gue pengen Wukong dong. Wukong ada apa Len? Wukong Len? Apa ya? Ya ngebagiin inilah detail yang kemarin udah dijelasin gitu ya, cuma rilis trailer doang gitu ya. Yes. Nah jadi ini katanya tuh si Black Myth Wukong ini tuh sebenarnya dia udah nyiapin nih, jadi dia tuh bakal jadi pembuka dari trilogi katanya nantinya. Wow. Dirilis. Dia udah nyiapin playtime-nya itu di atas 15 jam. Wow. Terus ada tipe musuhnya tuh ada 100 ya. Jadi kan kalau kayak udah ada yang pernah lihat di screenshot itu kan ada bosnya yang gede-gede tuh. Betul. Nah itu kan gak nongol tuh di trailernya tuh. Yes. Nah itu udah termasuk lah pokoknya dari 100. Kalau menurutku 100 lumayan banyak ya. Lumayan banget. Dengan karena 15 jam gitu. Betul, jadi kalau ngomongin 100 dan 15 jam itu berarti cukup padat berarti secara gameplaynya. Karena kalau kita mengingat play hour 15 jam itu hampir mirip dengan play hournya Marvel Spider-Man guys. Jadi kalau kalian ngebayangin 15 jam kira-kira sepanjang apa sih game-nya, kurang lebih mirip sama si Marvel Spider-Man lah. 10-15 jam sih kelar sih. Tapi untuk sebuah game yang seperti ini kita sangat excited sih ya. Iya, apalagi ini ditambah katanya tuh dia bakal jadi selain trilogi ya, dia tuh pembuka dari Black Myth Universe. Nah ini dia. Di sini detailnya memang nggak dijelasin sih ya. Betul. Gue nangkapnya tuh kayak ini. Kayak apa? Apa tuh?
Man of Medan tuh apa sih? Dan Picture ya, antologi. Iya, betul. Nah, jadi ini nanti akan Black Myth gitu ya. Black Myth. Mitos yang bakal nongol juga gitu. Betul. Dan kalau kalian udah tahu dari China itu banyak banget ya, kayak ada Nacha, terus juga ada banyak deh pokoknya mereka yang bakal bisa mereka keluarin dan kayaknya seru-seru juga gitu. Alright, selanjutnya setelah Wukong ya kan. Dan kita akan masuk ke berita. Sebelumnya kita bakal ngebahas beberapa berita tentang Cyberpunk tentunya update dan berita-berita yang datangnya dari PlayStation. Tapi sebelumnya itu akan gue bahas lumayan panjang sama Landy. Jadi gue bahas beberapa game dulu yang menurut gue menarik. Salah satunya adalah League of Legends Wild Rift Land. Yes, jadi League of Legends Wild Rift ini sudah sudah close beta ya kemarin ya, termasuk di Indonesia juga gitu loh, close betanya itu. Jadi di beberapa negara di Asia Tenggara, cuman kayaknya kita tidak kebagian. Nah itu makanya. Kita nunggu open betanya lah kalau memang ada ya. Cuman kemarin sih gue sudah mencoba untuk ikut daftar juga, tapi ternyata tidak masuk. Tapi gue cukup excited ya nunggu berita-berita dari League of Legends Wild Rift ini, karena menurut gue mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif sih menurut gue untuk yang game-game MOBA yang kayaknya pengen punya feel yang cukup baru gitu. Lalu selanjutnya yang lumayan menarik juga adalah di sini Twin Mirror Land. Ya, Twin Mirror ini adalah game dari Dontnod juga yang kemarin udah ngerilis Tell Me Why. Kalau kalian belum tahu, dia Dontnod tuh ada Tell Me Why, ada Captain Spirit sama Life is Strange yang mereka udah pernah rilis ya. Dan kemarin si Tell Me Why ini mendadak di negara yang mayoritas Muslim dan Rusia itu menghilang. Di boykot ya. Iya, hilang bos gitu. Dan alasannya katanya sih salah satunya yang diasumsikan ya begitu kan, karena memang di dalamnya terdapat konten mengenai transgender yang cukup eksplisit lah nih, bisa dibilang. Gitu. Jadi gue sih berharapnya mudah-mudahan nih si Twin Mirror ini tidak seperti itu gitu. Ada lagi yang mau ditambahin Len sebelum kita masuk ke berita-berita dari PlayStation dan Cyberpunk? Paling ini sih Ghost Runner ya yang udah konfirmasi tanggal rilisnya. Oh iya, betul. Ghost Runner ngerilis demonya kan. Betul. Jadi Ghost Runner ini adalah game Len, asal lu tahu aja, adalah game yang keren banget yang tidak mungkin saya mainkan. Karena muntah-muntah pasti saya ngeliatnya. Keren sih, jujur keren banget. Cuman gue udah ngeliat juga sih ininya, kayaknya nggak mungkin gue kalau mainin, apalagi sampai tamat sih agak berat sih kalau buat gue sih. Tapi anyway ini a good game sih menurut gue, salah satu game yang keren juga sih kelihatan lain ya. Keren. Dan satu lagi deh sebelum kita mulai semuanya, ini adalah game dari si Among Us Len. Dan Among Us ini luar biasa loh, karena dapat lebih dari 85 juta unduhan saudara-saudara. Dan apa yang gilanya tuh cuma dalam waktu 2 bulan ya 60 juta tuh. Luar biasa sih. Maksud gue emang Among Us ini tiba-tiba nyolong fokus semua orang, dan lu bisa lihat di mana-mana Acit, Pokopau, siapa segala macem let's player tuh pada mainin Among Us, dan tentunya anak tua nanti juga pengen mainin Among Us sih rencananya gitu. Kalau teman-teman obat kemarin kan juga gue ngobrol sama para admin, terus juga ngobrol sama si Flix saya juga, katanya ayo bang kita main Among Us. Ayo gitu. Alright, langsung ke berita selanjutnya adalah kita mau recap dulu sedikit ya dari Bapak Landy ini mengenai si Cyberpunk 2077 untuk eventnya yang paling baru kemarin Len, yang berjudul adalah Gang of Night City ya Len ya. Sebenarnya itu salah satu ininya sih. Yes. Salah satu konten di dalamnya lah gitu. Iya. Yang paling menarik ya kalau menurut gue ya si Gang of Night City ini. Coba dijelaskan sedikit Bapak Landy. Nah, jadi kemarin tuh mereka ngenalin tuh bakal ada 9 geng nantinya. Jadi itu kan si areanya gede banget tuh. Nah di setiap distriknya tuh bakal kebagi tuh. Oke. Jadi pokoknya ada beberapa distrik tuh yang dikuasain sama geng ini sama geng yang satunya lagi gitu. Dan masing-masing tuh punya karakter yang unik sama kemampuan masing-masing aja. Ada yang jago ngehack. Yoi. Ada yang jago kayak modif kendaraan dan senjata. Dan geng-gengnya juga punya nama-nama yang kece-kece ya kelihatannya. Gitu. Nah, sempat ada yang nanya kan, bisa bikin geng sendiri nggak gitu? Ya Allah. Anaknya tuh anak ini banget gitu, anak gangster banget gitu ya, pengennya bikin sendiri, nggak mau gabung, nggak mau. Nggak, maksudnya kan ya sekalian aja kan ini. Customisasinya kan udah gokil, iya, betul. Cuman ya
setelah lihat itu gue jadi makin tertarik setelah ada apa kemarin tuh faction 3 faction itu kan. Nah gue kira cuma berhenti di situ, ternyata nih masih ada 9 game di dalamnya. Luar biasa Cyberpunk. Luar biasa sih. Jadi menurut gue Cyberpunk ini salah satu game yang kayaknya makin banyak surprise-nya Len ya. Oh iya, dari ini tuh bukan event terakhir ya. Bukan event terakhir, betul. Itu juga sempat gue kagetin sih. Maksudnya gue pikir ini udah last event nih. Udah nih, abis ini udah. Ternyata masih ada. Kayaknya terakhir deh. Soalnya kan dia rilis November. Mungkin dia... Satu lagi ya. Terakhir. Alright, gitu ya. Jadi tetap ekspektasi jangan terlalu tinggi. Tetapi kita bicara CD Projekt di sini dan harusnya ya oke lah. Alright, sekarang kita masuk ke recap dari eventnya PlayStation. Sebenarnya kalau ngomongin recap dari eventnya PlayStation Len, semuanya nih udah pernah kita bahas juga beberapa kali. Yang salah satunya yang menarik adalah Final Fantasy 15 ya Len ya. 16 sorry, Final Fantasy 16 yang cukup menarik. Cuman dirumorkan tapi ternyata beneran nongol ya. Beneran nongol, dan Final Fantasy 16 ini menurut gue dapat tanggapan yang cukup mix juga dari para penontonnya, karena salah satunya adalah kok kelihatannya kasar banget, kok kelihatannya feel Final Fantasy-nya beda dan segala macem. Dan ya semua bilang ya karena tidak ada Tetsuya Nomura di dalamnya ya kan. Awalnya gue malah kira ini kayak Final Fantasy yang online gitu loh. Iya karena saking feel-nya tuh nggak dapet kayak bener-bener di all new games Final Fantasy gitu. Itu emang nggak dapet sih di presentasi kemarin ya. Setuju nggak Len? Iya sayang aja gitu. Betul. Jadi emang kalah personanya itu kalah gitu loh sama game-game lain yang salah satunya juga datang dari si Hogwarts Legacy yang menurut gua itu jauh lebih charming gitu kemarin di event tersebut. Padahal bukan game yang eksklusif dari PlayStation, tetapi kehadiran Hogwarts Legacy di mata gua at least ini jauh lebih charming sih. Dan buat kalian yang belum nonton, gua pernah bahas juga ini agak lebih mendetail ya di sini kartnya mengenai si Hogwarts Legacy ini yang bisa dibilang menjadi salah satu impian para Harry Potter lovers ya. Harry Potter lovers. Iya, maksudnya terakhir udah lama banget kan? Udah lama banget dan gue jadi kangen banget. Dan di anak tua gue rencananya mau nge-let's playin yang pertama, game Harry Potter yang pertama. Lagi gue cari caranya gimana biar caranya gue bisa main di anak tua sih. Dan kenapa bisa men-trigger gue seperti itu, karena memang pas ngelihat si Hogwarts Legacy ini benar-benar wah ini menggemaskan sekali sih. Mudah-mudahan sih tidak mengecewakan ya. Tapi tetap saran dari gue, keep your expectation low brother ya. Jangan terlalu ketinggian, nanti kalau jatuh atit gitu. Alright, jadi berita selanjutnya Spider-Man Miles Morales juga menunjukkan beberapa ininya lah ya, keunggulan dari gameplaynya. Betul, yang menurut gue ya udah gue kasih impresinya juga sih bareng sama Landy sebenarnya di video live kita kemarin, dimana emang jadinya ada vibe Marvel Avenger ya. Tapi kalau ngomongin dari segi visual sih lumayan lah ya, udah sedikit kelihatan ada upgrade juga. Dan berita baiknya juga adalah Spider-Man Miles Morales ini dan si Horizon Forbidden West yang di acara kemarin nggak ditongolin sama sekali itu mendapatkan versi PS4-nya akhirnya Len ya. Akhirnya udah dikonfirmasi ya. Betul, sudah dikonfirmasi akan mendapatkan versi PS4-nya dan ya it's good things. Demon's Souls juga kemarin Landy kayaknya ngeliatnya sampai gitu ya. Gimana Len? Demon's Souls menurut lu cakep ya? Pokoknya agak di atas ekspektasi ya justru ya Demon's Souls ya. Iya, makanya soalnya karena trailer yang pertamanya tuh biasa aja, bagus sih, cuman nggak sebagus ya pas event kemarin ini gitu. Yoi gitu, jadi satisfying lah kalau ngomongin si Demon's Souls kemarin cukup oke lah. Walaupun kita setuju ya gue sama Landy bahwa kalau mengenai combat sistemnya memang pasti tetap dipertahanin yang agak-agak kelangki-kelangki gitu biar susah gitu, nyusahin gitu. Dan juga ada Call of Duty Black Ops selainnya. Kalau Duty Black Ops yang Cold War yang udah bisa kalian download juga sih versi alfanya ya Len ya. Sampai terakhir ya hari ini nih. Terakhir hari ini kalau kalian yang mau nyobain cuman bisa mainin multiplayernya atau enggak yang Warzone-nya gitu ya. Yang ya begitulah ya kalau menurut gue. Saya tidak mau banyak komentar dulu karena saya nggak ngerti juga sama game-game beginian ya. Tapi so far gue nyobain multiplayernya sih asik-asik aja sih. Itu kan yang kalian mau, game seperti itu kan yang kalian mau. Ya, oke, selanjutnya ini ada God of War juga ya Len ya. God of War ya, meskipun baru teaser ya. Iya, teasernya tuh bener-bener lu ibaratnya dicolek tuh bener-bener cuman baru gitu, colek dikit banget gitu ya dari God of War yang bertajuk Ragnarok ini, yang kayaknya pertanyaan paling tingginya, paling besarnya adalah bang, apakah si Ragnarok ini bakal ada di current gen atau enggak, di PS4 atau enggak? Betul, pertanyaan paling besar. Ternyata nggak lama gitu ya.
Betul, kalau kita ngelihat tanggalannya dari 2021 walaupun kita belum tahu 2021-nya mungkin di ending juga. Tapi ya mungkin PS4 tuh masih dapat tuh menurut gue sangat-sangat mungkin sih gitu. Dan kalau kita lihat di sini selanjutnya ada berita dari si harga PlayStation yang sudah rilis juga di 499 buat yang physicalnya dan 399 buat yang digitalnya. Dan menurut gue ini adalah harga yang memang ya harusnya seginilah, oke lah, fair price gitu, walaupun memang banyak yang berspekulasi juga ya teman-teman, kira-kira bang kalau nyampe di Indonesia kira-kira berapa gitu ya harganya gitu. Itu gua rasa harusnya nggak terlalu jauh, mengingat kita juga punya perwakilan dari PlayStation Indonesia saat ini. Cuman yang pasti yang mau gue informasiin, sebenarnya udah gue bahas juga di live gue bareng sama Repsul kemarin di malam minggu ngobrol, bahwa memang kalau kalian lihat di sini mereka akan merilis PlayStation ini di di November tanggal 12 dan di worldwide-nya November 19. Jadi tanggal 12 tuh untuk di Amerika dan sekitarnya mungkin nih New Zealand, South Korea dan segala macam, Jepang, beberapa negara aja, dan yang negara-negara yang seperti kita nih itu di tanggal 19. Tetapi sudah dikonfirm sama Sony PlayStation-nya sendiri bahwa memang akan ada keterlambatan dari jadwal yang sudah dijanjikan. Jadi ya mau gimana lagi ya, kita mah ngikut-ngikut aja. Dan ada banyak juga keramaian yang terjadi lah nih karena ada chaos mengenai pre-ordernya yang ternyata ramai banget, dan ada miskomunikasi dianggapnya lah ya antara pihak Sony PlayStation dan si retailer-retailer yang menyediakan si jasa pre-order ini, termasuk GameStop, lalu juga termasuk juga si Walmart, Best Buy dan segala macam. Ini mereka kewalahan lah ya, dan sampai sekarang ini kalau kalian lihat di ininya apa namanya websitenya Len, ini nih gue liatin ya, registration ini sudah di close. Jadi registration is now closed gitu. Jadi ya sudahlah gitu, berarti sudah ditutup dan kita mungkin akan larinya ke retailer aja sih kayaknya yang masih buka gitu. Dan masih kebagian itu juga ya. Kalau masih kebagian, jadi menurut gue sih sabar-sabarin aja karena memang banyak rumor yang bilang kan katanya produksinya tuh di limit sampai 4 juta. Terus ada lagi dari Bloomberg bilang kalau enggak 4 juta, ternyata dia di up sampai 11 juta. Dan tiba-tiba dari pihak Sony PlayStation-nya ngomong lagi enggak kok tetap 4 juta lah, pokoknya bingung. Tapi yang pasti sih ya udahlah, kita ikutin aja. Kalau emang syukur-syukur rezekinya ada kita kebagian juga ya sudah lah ya, siapa tahu kan yang namanya hidup gitu ya, kadang-kadang duitnya udah ada gitu ya, barangnya yang kagak ada ya kan, barangnya banyak duitnya yang kagak ada ya, kadang-kadang kan suka begitu ya. Jadi ya udah sabarin aja sih menurut gue. Jadi kita juga tanggal 19 juga masih agak mundur, dan gue juga punya prediksi kayaknya mungkin kita sih nyampe ke Indonesia akan lebih daripada November mungkin ya, bisa jadi gitu. Seperti itu Len. Tapi seru ya kalau ngomong ini. Dan pihak Sony PlayStation juga terkait dengan masalah kemarin Len, masalah si miskomunikasi dan keterlambatan tersebut tuh sudah meminta maaf sebetulnya, sudah meminta maaf atas kejadian kemarin, dan dia bilang di Twitternya akan segera memperbaiki segala sesuatunya lah gitu, intinya seperti itu. Dan dari sisi stok juga dia bahas sih, kita tunggu update-nya aja. Dan gue juga mau bahas sedikit nih mengenai si ininya Len, penampilan dari si boxnya ya. Oh iya, ini masih ada yang beberapa orang yang bingung ya. Kenapa tuh? Kalau yang standar edition tuh, kalau yang digital kan bisa mainin game digital. Nah kalau yang standar, nanti saya mau beli game digital bisa dimainin nggak? Nggak bisa dong bapak. Itu beneran yang nanya gitu. Betul. Banyak yang nanya di anak tua kayak gitu, dan kita jawab di sini bahwa bisa lah. Kayak jadi masalah. Bisa. Justru yang standar edition itu bisa fisik, bisa digital bro. Jadi bisa dua-duanya. Aman. Jadi kalau gue sendiri, kalau kalian mau di Indonesia mah yang fisik lah belinya, menurut gue mah. Jangan yang digital. Kalau kalian memang masih budget gamers yang budget ya, kayak beli jual gitu. Beli yang fisik aja udah paling aman buat kalian gitu. Begitu, plan deh kira-kira beritanya ya, kurang lebih seperti itu. Dan kayaknya masih banyak berita lain, tetapi takutnya nanti kepanjangan juga. Tapi overall udah kita bahas lah mengenai semuanya. Dan kalau kalian mau lebih detail lagi obrolan gue mengenai next gen dan segala macamnya, ada di channelnya Repsul ya. Di malam minggu ngobrol kemarin gue sampai capek lah gitu ya ngadepin Dani sama Rizky gitu ya, untuk masalah next gen. Tapi seru lah, overall kita sangat excited dengan kehadiran next gen ini. Dan ya kalau menurut gue sih console war ya terjadi mungkin di fanboy-nya juga, dan di pasar juga masih lah sedikit-sedikit, walaupun sudah tidak sebesar dulu gitu kan. Kayak sudah beda gitu. Oke, gitu aja dari gue di Tuang Sadan.
Untuk waktu kali ini gue menerusin makan gue. Kayaknya udah tinggal dikit lagi mau gue habisin. Terus mau sarapan, nyantai. Ini pagi-pagi loh kita loh, luar biasa loh, demi kalian gitu ya. Alright Lende, mungkin gitu aja dari kita berdua. Jangan lupa untuk subscribe channel gue kalau nggak suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, komen, dan yang penting adalah share. Karena udah gituin dan teman-teman, jangan lupa juga follow Instagram Anaktua di @anaktua_, dan merchandise-nya di @PLY_original. Dan yang mau dapetin ini segera gue update ya si maskernya. Alright, gitu aja. Play original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.